Adang ya. Adang. Mas Adang masih tetap nama yang kemarin juga kan? Tetap. Nama dari kecil dan tidak pernah berubah. Oh ya. Wah ini nanti ngenain si Mulyono maksudnya. Saya tidak bermaksud begitu. Oh iya ya. Penegasan saja, nama saya tidak pernah berubah dari kecil. Oke. Jadi hari ini kita akan bicara soal kesetaraan hukum. Kesetaraan hukum semua warga negara ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu equality before the law ya. Oh, agak berat kelihatannya temanya. Agak berat tapi sebenarnya tipis-tipis saja sih kalau kita mau lihat bagaimana kita punya kepentingan ini disuarakan gitu. Kalau ada perdebatan yang selalu tipis gitu ya, orang bilang misalnya ya setara, ada setara, tapi ada orang bilang aksesnya harus disiapkan bagi yang tak punya. Bagaimana bisa setara kalau aksesnya tidak dipastikan? Kira-kira gitu. Oke. Itu sementara kelompok lain. Kita KR sih ini bilang lebih tajam misalnya, mungkin lebih tajam atau mungkin kita lebih sumir. Ya pengaruh utamaan mas, pengaruh utamaan penyediaan pada layanan yang tidak bisa bersuara, yang tidak bisa punya policy. Jadi kalau kenapa itu penting? Saya kira ya kita banyak bicara problem kekinian maupun sejarah masa lalu ya. Sejarah masa lalu itu kalau kita mau bilang begini, misalnya gini, lah sejarah pembentukan negara itu kan ada masyarakat yang disebut berserikat kemudian menyerahkan kemerdekaannya untuk ada aparatus menyediakan rasa aman, kenyamanan, keadilan yang disebut di dalam konsep undang-undang itu kan. Ya itu yang sejarah pengetahuannya. Ya. Kalau Mas Adam Ya, menurut kita sebagai lawyer ya, ketika kita bilang prinsip hukum yang equality before the law, tadi disinggung sebetulnya komprehensif ya, tidak dari sudut pandang yang mana. Tapi tadi sudah diomongkan di depan bahwa kita melihat dari sisi kesetaraan aksesnya, ya, sehingga tiap warga negara ini mendapat akses yang sama di depan hukum. Artinya dari proses hukum itu agar rakyat ini diperlakukan sama. Sebetulnya dalam beberapa case-case pidana ya, kebanyakan equality before the law memang lebih mengedepankan di pidana. Meskipun ini akses umum hukum, jadi perdata pun sama. Tapi kita lebih spesifik bicara mengenai pidana. Ya, sebetulnya di pidana pun akses itu terbuka lebar dan dilindungi oleh undang-undang. Cuman persoalannya kadang rakyat tidak tahu dan tidak ngerti. Ya cumannya itu mau saya. Dia harus kemana, gitu kan? Negara sebetulnya sudah menyediakan akses itu. Contoh aturan yang ada ketika warga negara ini menghadapi kasus pidana sebagai terlapor, ya, yang dimana dia itu diancam hukuman di atas 5 tahun, itu wajib pemeriksaannya oleh penyidik itu didampingi oleh penasihat hukum. Jika tidak didampingi oleh penasihat hukum, pemeriksaannya ini, BAP ini bisa dianggap tidak sah dan batal. Sampai segitunya sebetulnya undang-undang sudah mengakomodir akses ini. Cuman persoalannya, persoalannya rakyat tidak ngerti, tidak tahu, atau bahkan di lapangan ya, dalam praktek kan pasti ditanyain mau pakai lawyer apa enggak.
karena emang diharuskan pakai kan, tapi kemampuan finansialnya tidak mencukupi, karena dipikir pakai lawyer itu mahal banget kan, harus sewa. Nah, ketika persoalan finansial ini menjadi kendala, disediakan gratis sama aparat penegak hukum. Nanti dia akan ditunjuk. Jadi dalam praktek itu ada pengacara-pengacara emang dia penunjukan. Bayar negara lah ya. Nah, nanti dia yang dibayar negara pro bono itu. Tapi saya merasa pro bono kurang tepat karena dia juga dibayar. Ya istilahnya dibayar negara lah ya. Ya ada, akses itu ada. Tapinya lagi masih ada enggak? Kalau itu ada, tapinya banyak. Kan tapinya tadi kan tapi mereka tidak. Saya ingin bilang, lah kalau tapinya itu sampai dia divonis, masih ada istilah pengadilan sesat kemudian, atau masih ada pengadilan yang tidak memenuhi rasa keadilannya. Ya, itu piye? Tapinya tapi apa itu? Tapinya, ya saya mohon maaf juga. Artinya kadang idealisme kita selaku lawyer itu agak terganggu dalam tanda kutip ya. Agak terganggu karena kita dibayar negara, ya kan? Nah, sedangkan penyidik, penuntut umum ini kan ya aparatur negara. Sehingga kadang karena lawyer penunjukan itu dibayar negara, kadang tanda kutip idealisme dan independensinya itu ya sedikit berkurang. Itu beda dengan umpama kita lawyer memang ditunjuk oleh prinsipal. Jadi, enggak, tapi tapinya itu gini mas. Tapi yang saya maksud itu mungkin dia masuk bagian tidak ada idealisme membela karena dibayar negara. Tapi apakah itu satu tapi yang sangat tajam dalam perkara ini? Orang tuh misalnya kayak hari-hari ini kan orang misalnya punya ikan terus sampai di pengadilan dia di penjara itu. Nah itu tapinya itu sebenarnya ada pengacaranya enggak sih sebenarnya? Lah ya itu. Makanya artinya gini, kadang karena penunjukan penunjukan itu bisa di tingkat penyidikan itu berbeda dia nanti lawyernya ketika dia di tingkat pengadilan. Jadi dia tidak satu paket. Lawyernya beda-beda. Sehingga kadang ketika saya juga pernah penunjukan di pengadilan ya. Nah, yang lengkap. Jadi kadang ketika kita membela di pengadilan di tingkat penyidikan ini karena lawyernya berbeda, kadang kita beda cara menafsirkan perkara. Itu mungkin saja terjadi di penyidikan itu sudah ada lawyernya, ada yang penunjukan itu, tapi kemudian di tingkat persidangan beda lawyer juga karena penunjukan juga. Berarti itu soalnya begitu. Tapi ada nggak kira-kira yang memang orang diadili tanpa pengacara itu ono tak sih? Kayak tapinya yang ekstrim. Ya pasti ada. Ada juga dong sih. Pasti ada. Tapi artinya undang-undang kan sudah ngomong bahwa ketika dia ancaman pidananya itu di atas 5 tahun kan wajib pakai pengacara. Nah ya kan undang-undangnya ngomong, artinya kan ini, tapinya ini kan kalau kita urut itu kan tapinya kan masyarakatnya belum menikmati pengetahuan yang memanjakan dia, tapi aparatusnya yang kita bayar juga nggak melakukan gitu loh. Kalau masih ada orang sampai ke pengadilan tanpa pendampingan, saya rasa tidak ada. Loh, pasti katanya ada, nggak ada. Maksud saya gini, ketika dia ancaman hukumannya 5 tahun, kan dia wajib. Saya kira aparatur negara penegak hukum tahu itu kan. Tahu bahwa dia harus didampingi kan, pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Jadi kalau pasti ada itu kan peluangnya tadi itu kan beda-beda di tempat lain. Nah, karena penunjukan inilah yang kadang membuat beda persepsi terhadap sebuah perkara. Tapi saya rasa sekarang ini tidak ada karena aturannya memang jelas itu. Mungkin itu ketika didampingi lawyer, ketika dia memang ancaman hukumannya bawah 5 tahun sehingga boleh, nggak didampingi itu boleh. Itu pilihan hukum. Kalau di bawah 5 tahun ya. Tapi itu yang ngingu iwak itu di
Bondo atau di Malang itu kena 5 tahun itu Mas. 5 tahun itu ruang publiknya terganggu. Ini dulu piye masalahnya gitu. Kalau orang Saya sih ngulanda bareng juga ini kan di Landa itu ya di Bali itu. Landa Jawa di Bali, terus itu ikan buas Nah, di itu Malang itu. Ya, Nah, itu sebetulnya menurut saya kan ada RJ ya, ada namanya restoratif justice, ya. ya kan. Memang restoratif justice itu memang ada syarat-syarat tertentu. Pada poinnya adalah kesepakatan antara korban dan pelaku, ya. Tapi di sini kalau melihara ikan ini katanya korbannya kan ikan, nggak ada kesepakatan di situ, sehingga dia lanjut di persidangan. Bagaimana kita mau sepakat pelakunya ini manusia, korbannya ikan? Mestinya JPU tidak saklek membaca aturan ini. Aturan memang sepakat antara korban dan pelaku. Tapi dalam kes-kes yang tadi, Landa Jawa, yang di Bali, terus ikan. Nah itu kan nggak ada sebuah kesepakatan. Artinya kan pintu RJ, restoratif justice-nya, itu kan harus dikedepankan nih. Kan gitu. Kan akhirnya kita bilang gini kan, ya itu kan fungsi aparatusnya itu kan juga ada soal Mas, kan kira-kira gitu kalau kita mau konstruksikan itu. Komunikasi kita manusia dan penyidik yang sesungguhnya memperkarakan ini kan bukan ikannya yang korban kan. Nggak, artinya gini, semangat penegakan hukum sih oke, semangat kepastian hukum sih oke. Tapi sekarang ini kalau nggak salah hukum pidana kita, apalagi nanti di 2026 itu berlaku undang-undang pidana yang baru. Itu kalau nggak salah semangatnya itu adalah humanis, humanis dan menghindari punishment gitu. Jadi lebih mengedepankan proses mediasi, musyawarah dan restoratif justice tadi. Kalau nggak salah di situ. Jadi semestinya semangat dari awal kita harus seperti itu. Ya itu yang kita sedang ingin bicarakan. Jadi kalau nasihat itu very Mas. Tapi kita mau bongkar itu situasi objektifnya itu memang masih ada kan soal-soal begitu ya. Jadi kalau kita mau baca yang tadi soal satu alasan sejarah bagaimana rakyat dilindungi, yang kedua soal misalnya kasus-kasus kekinian itu semakin tidak punya logik ya orang masuk. Jadi masuk ke perkara-perkara yang seharusnya bisa melindungi, tapi nampak sekali kan ini kan hukum ini jadi permainan aparat penegak hukum kan. Itu agak serius Mas. Misalnya kalau kita mau baca misalnya negara-negara yang berseragam, kaum berseragam ya, aparat penegak hukum yang kuat itu kok kadang-kadang juga ini kita lihat masalahnya juga agak serius ya, banyak juga masalahnya. Mestinya kalau kita sedang dibangunkan oleh wacana, kita kekurangan penegak hukum, tambah terus ini kan bisnisnya juga luar biasa gitu. Kita kan tidak sedang tiba-tiba orang berperkara kemudian pengadilan ini jangan ini ono di belakang itu Mas, ono bisnis di belakangnya gitu loh. Ada sumber daya yang dimainkan oleh aparatus gitu. Jadi kan kacau nih. Kan gitu. Ya, sudah saya yakin juga aparat juga bekerja sesuai kewenangan dan prosedur. Ya, tidak mungkin lah dia mengadakan perkara yang dia tidak ada, gitu kan. Cuman ya tadi semangatnya penegakan hukumnya seperti apa, ya kan? Nah, semangatnya kan di aparatus kudu nih, mosok di kita. Nah iya. Nah, semangatnya lalu terus piye. saya sih termasuk orang yang sangat optimis dan bahwa hukum di Indonesia itu masih baik. Kalau saya optimis, tapi kita baca sesuatu yang agak serius juga terhadap kasus-kasus kekinian yang menjelaskan tentang rakyat itu juga tidak seluruhnya bisa mengamankan problem hukum yang diderita oleh rakyat itu akibat ketidaktahuan ataupun akibat kriminalisasi yang dalam desain maupun non desain itu
kuat, Mas. Faktanya memang banyak. Makanya di sini sebenarnya keberadaan kita salah satu lawyer ini kan fungsinya sebagai PH ya. PH itu kan penasihat hukum gitu kan. Artinya kita memberi nasihat hukum di mana untuk orang awam kadang tidak mengerti hukum. Ya, itu kewajiban kita. Makanya sebetulnya saya sarankan ke masyarakat itu jangan takut lah ketika tidak paham, tidak ngerti untuk berkonsultasi pada ahli hukum atau penasihat hukum gitu. Dan tidak perlu khawatir soal biaya. Jadi kita sampaikan ada beberapa organisasi yang memang dia dikhususkan untuk membantu rakyat. Itu mungkin aksesnya aja yang tidak ketemu. Ya. Tapi sebetulnya ada dan banyak. Dibicarakan lah ya, punya duit atau nggak punya duit gitu kan. Iya, kita fair aja ketika bilang nggak mampu, fair aja. Di situ kita pembuktiannya sederhana, surat keterangan tidak mampu dari desa. Kita akan bela itu, tidak apa-apa juga. Ada beberapa OBA, organisasi bantuan hukum itu yang memang khusus bergerak di bidang itu, gitu. Jadi banyak. Jadi jangan khawatir untuk konsultasi ke pengacara. Setidaknya kalau sedang berperkara dengan aparat kepolisian kan misalnya bisa bilang kita akan pakai pengacara, tapi pengacara yang tidak perlu membayar karena kami tidak punya uang, kan bisa begitu juga kan? Bisa, dan sangat mungkin bisa. Begitu gitu. Bisa. Kami akan cari pengacara yang gratisan karena kami tidak punya uang. Bisa. Jadi beberapa alternatif itu bisa dipakai, entah pakai yang penunjukan dari pihak mereka, atau cari sendiri di luaran banyak sekali. Jadi jangan khawatir untuk itu. Artinya kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat itu punya hal yang sama. Jadi kalau di luar negeri itu ada Miranda rules ya, artinya tidak akan mau bicara apapun jika belum didampingi oleh pengacara. Ya kuat itu yang penting, misalnya Pak polisi saya nunggu pengacara yang bisa gratisan. Kata-kata itu yang semestinya dipakai di awal. Ya, Pak saya nunggu pengacara yang bisa gratisan, kalau nggak ada ya harus ada. Itu misalnya. Itu ada disediakan sama mereka penunjukan itu. Ada. Misalnya kayak gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat faktanya ya memang sedang tidak baik-baik saja. Ya artinya mungkin itu oknum. Oknum tapi banyak repot juga. Nyamparnya dong. Makanya kalau kita mau optimis, iya optimis. Tapi pengaruh utamaan terhadap perlindungan terhadap rakyat berkuasa yang membayar pajak itu menjadi penting. Ya. Nah itu kenapa kita mesti mengikat pengetahuan dalam wacana sejarah, dalam wacana kekinian ya, kasus-kasus yang terus diungkap itu kan ya untuk mengingatkan aparatus untuk ya gak punya niat apa enggak ya, ada yang punya niat Mas, banyak. Misalnya saya ingin bilang ini kemarin Mas, kemarin belum lama, jadi 2 minggu yang lalu lah di Wonosalam gitu misalnya, di depan mata gitu misalnya, ini rakyat sudah restoratif ya, akhirnya kita harus berbagi sama kepolisian. Mungkin itu oknum lah. Iya. Banyak yang masih baik. Ngeri nih, saya main aman aja. Banyak yang masih baik, jadi kita masih optimis. Kalaupun itu ada hal seperti itu, ya itu hanya oknum bagian kecil aja dari penegakan hukum yang sudah semakin baik. Saya rasa semakin baik dari ketika saya lama yang dulu itu sampai hari ini. Bahkan kedepannya sistemnya semakin baik, gitu kan? Ya paling tidak saya setuju gitu, kita akan baik, semakin baik. Dan semakin baik itu semakin kita bicara keras tuh semakin membuat mereka semakin baik. Ya, maksudnya. Artinya ketika kita bicara keras itu sebetulnya kan kita demi kemajuan hukum itu sendiri. Ya, jangan-jangan memang aku agak meragukan misalnya kalau kita bicara soal sumber, misalnya sumber rekrutmen kepolisian. Itu anak-anak
sumber rekrutmen kepolisian tuh yang level-level guru mulai diklat kemana-mana macam-macam itu kayaknya ini juga masalah loh. Misalnya kalau kita nggak bicara keras itu jangan-jangan mereka nggak ngerti hukum itu. Karena tadi banyak kok oknum tapi kok banyak banget ya kan loh. Nah itu masalah loh. Iya. Saya sebenarnya nggak paham lah rekrutmen dari mereka seperti apa. Tapi yang saya pahami adalah masuk kepolisian itu persyaratannya sangat ketat. Artinya kan mereka menerapkan standar yang cukup tinggi sehingga orang-orang biasa itu tidak akan bisa mencapai standar itu. Jadi yang masuk ini sebetulnya anggota kepolisian itu adalah orang-orang hebat, orang-orang top yang dia punya standar tinggi. Orang-orang punya duit loh pastinya. Wah itu saya tidak paham. Saya tidak paham. Tapi kan dengan persyaratannya cukup ketat, ya, otomatis standar yang diinginkan adalah cukup tinggi daripada orang-orang sipil kebanyakan. Karena apa dibutuhkan standar yang tinggi? Karena pressing pekerjaan mereka sangat tinggi, sehingga nanti diharapkan dari psikologisnya mereka lebih mampu, ya kan? Lebih mampu menghadapi pressing para kriminal ini yang kadang di luar kewajaran kendali. Semoga benar. Itu. Jadi, kalau baca buku negara berseragam nggak begitu kayaknya teori. Saya tidak terlalu jauh dari sana. Saya masih optimis saja. Jadi negara kaum berseragam itu nggak begitu ceritanya justru. Jadi kalau secara antropologi sepertinya nggak ngono ya anak-anak ini. Tapi nggak apa-apa lah. Maksud saya gini, jangan juga menutup mata kalau banyaknya oknum itu memang banyak. Salah satu yang selalu kita ketemu itu kan misalnya agak mudah di jalan lah, jalan di jalan-jalan di jalan raya misalnya. Itu kan hari-hari kita mau lihat kalau mau ditunjukin gitu. Bagaimana misalnya seorang polisi itu offset gitu. Misalnya melampaui kewenangannya gitu. Luar biasa itu Mas. Ya. Nah, itu kan itu satu contoh ya, apalagi yang tadi kita bilang ikan, landa, kemudian kemarin yang di Jepara itu melaporkan limbah, kemudian yang disidik bukan yang limbahnya tapi yang melaporkan. Nah, begitu dan kita masih akan terus ya, mengalami satu dinamika yang kebodohan fakta yang kalau bahasanya polisi, bahasanya Pak Sigit itu kan tidak scientific crime gitu kan. Nah, itu kan kacau gitu kan. Misalnya kayak kemarin untuk di Cirebon itu ada orang 18 tahun, 10 tahun. Ya. Itu kan fatal kan. Saya masih kita sebagai rakyat itu tidak aman-aman banget lah pokoknya kira-kira kalau mau naik level tipis gitu udah masalah. Ya. Misalnya punya konter kemudian nanti kena inilah barang katanya BB atau apa gitu hilang pencurian masalah serius tuh. Ya saya tidak mengomentari itu. Saya mengomentari itu kan beberapa kali kebetulan terlibat membantu anak-anak ini Mas. Ya, jadi membantu anak-anak ini dengan ruang-ruang ya kadang-kadang politik lah ya. Masa gitu aja kok ya kan. Ya. Nah, sebenarnya itu yang kita bilang tadi itu. Akhirnya kita bicara soal mendefinisikan equality before the law itu kan menjadi definisi yang lebih pengarus utamaan terhadap rakyat yang tidak punya ini kan dulu dalam sejarah peradaban negara kan dia gelam menjadi tidak begitu merdeka mau menyerahkan pajaknya untuk keamanan tapi kan tidak disiapin dalam konsep wis merdeka terus lali punya bangsa Indonesia tiba-tiba dia lupa menjadi hidup kayak nang jero sangkar ya bayar pajak bendino ya bayar apa tapi sebenarnya dia terlepas dari peran negara. Ini kan kacau ini.
Ya itu mungkin hanya sebagian kecil kejadian ya. Cuman kita tetap optimis. Artinya optimis ini, nah kalau kita tidak optimis dalam dunia hukum malah repot kita. Gitu. Nanti mau dibawa kemana ini negara hukum ini? Jangan lupa Indonesia satu-satunya negara hukum. Yang lain tidak negara yang lain itu tidak memproklamirkan dirinya sebagai negara hukum. Hanya Indonesia. Poin utama adalah negara hukum. Bagaimana hukum ini menjadi panglima, ya kan? Bukan dipakai alat demi kepentingan. Jangan sampai itu. Makanya sebetulnya kehadiran pengacara pada sejarahnya itu sebetulnya adalah mengawal hal-hal seperti ini. Jangan sampai terjadi pembelokan hukum. Ya, ataupun jangan sampai terjadi penegakan hukum yang justru melanggar hukum. Nah, itu kan hal yang salah. Demi untuk menegakkan hukum, tapi melalui cara-cara melanggar hukum. Nah, ini hal yang aneh sebetulnya. Jadi wakil loh istilahnya sampean tuh barusan tuh. Jangan sampai hukum jadi alat kepentingan. Iya. Jangan sampai menegakkan hukum melanggar hukum. Iya. Jangan sampai hukum tebang pilih. Kayak di luar lagi. Apalagi sekarang ini kayaknya istilah itu kan berdasarkan kejadian-kejadian juga, Mas, sebenarnya. Ya, dan sebenarnya masih banyak lagi. Hukum itu kalau sekarang ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, kan gitu. Nah, itu kan pesimis banget kan gitu kan. Tapi itu kejadian-kejadian loh istilah itu pasti, ya kan? Terus sekarang dipakai alat politik, gitu kemarin-kemarin. Hari ini kita mengalami ketersungkuran, bahasanya Mahfud itu jorok ya. Nah, misalnya soal hukum itu, soal bagaimana hukum dipakai untuk kepentingan politik yang menggambarkan tidak elegannya politik Indonesia gitu. Kira itu yang sebenarnya kita mau mendidik apa di dalam bernegara kalau kayak gini kan kira-kira. Betul. Dan itu yang saya sayangkan sih ketika hukum dijadikan alat politik, meskipun hukum itu tidak bisa lepas dari politik, tapi bukan begitu caranya kan gitu kan. Cuman aku tuh konsen itu rakyat gitu, karena kita kan suara bagi yang tidak bisa bersuara. Ya. Bagaimana rakyat ini, Bu? Ya kalau para aparatus sing mikir gitu, anak-anak itu, orang-orang rakyat itu sing gak punya itu berperkara ya kan, mosok dodol omah, dodol sawah, dodol sepeda, dodol apa sembarang kalian mimpi gitu. Repot ya. Nah itu yang saya tidak mengomentari soal aparat ya, cuman saya fokus ke rakyat aja. Artinya dengan mungkin dari media ini mungkin rakyat bisa paham, berarti rakyat harus teredukasi. Jadi bagaimanapun rakyat harus cerdas dulu, harus cerdas agar dia tidak bisa diintimidasi, ditipu atau ditakut-takutin. Tapi ketika akses untuk dia bisa belajar atau apa ini tertutup, ya dia harus minta bantuan ke ahlinya. Notabene jika dia menghadapi sebuah perkara, pengen advice hukum, datanglah ke kita, lawyer-lawyer, pengacara-pengacara atau LBH yang memang terakui kredibilitasnya. Atau setidaknya kami ingin ketemu pengacara yang tidak perlu membayar karena tidak punya uang. Tidak apa-apa, itu harus disampaikan ke penyidik, ke hakim, jaksa, gitu. Tidak apa-apa, disampaikan agar mendapat pendampingan dan nasihat-nasihat hukum gitu, agar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik. Artinya tidak terjadi peradilan sesat kan gitu-gitu. Tidak terjadi sampai menjual rumah gitu, Mas. Yang paling serius itu. Ya, seharusnya ya nggak terjadi. Tapi kejadiannya banyak, Mas. Gitu. Jual rumah untuk apa juga gitu kan. Ya terjadi itulah. Ya kita artinya mesti nggak bisa di bargaining penegakan hukum dengan jual rumah, jual sawah. Seharusnya nggak bisa itu. Iya, kami ini kita mesti lihat fakta situasi lah ya. Misalnya orang kena apa istilahnya narkoba, pemakai atau apa kan banyak juga begitu kira-kira. Orang kena ya narkoba, orang kena misalnya apa
bahasa kita misalnya kriminalisasi itu kan di depan mata, banyak perkara yang bisa artinya kalau itu pun orang nggak ngerti itu kan banyak yang berperkara. kalaupun itu sampai terjadi sebetulnya kan ya kita nggak menyalahkan aparat ya. Rakyat juga kenapa kok dia harus mau, kan dia benar-benar melakukan sebuah kejahatan nih, gitu. Dia harus berani mempertanggungjawabkan ini di depan hukum kan. Nggak perlu harus membayar apapun. Ya, aku setuju ya. Jadi, tapi kan kita juga bilang begini, kalau SDM-nya rakyat ini masih ya di bawah standar lah 147 dari 300 negara. Ini kan juga negara juga yang harus mencerdaskan dulu, Mas. Iya. Kira-kira kan begitu. Makanya tadi saya bilang edukasi yang paling penting itu. Edukasi. Biar tidak itu tadi terintimidasi itu tadi. Dan edukasi itu ya poin utama. Dulu Indonesia Merdeka itu bukan berjuang loh awalnya. Bukan perang loh. Karena ada pendidikan budi utama itu. Dan sedikit orang yang berpikir tentang kemerdekaan itu pasti sedikit juga ya. Apakah kita sedikit juga yang bicara begini-begini, Mas? Sedikit orang. Untuk membuat optimisme tapi dari ketercerahan, Mas, dari ketidaktakutan, itu dari pengorbanan yang kita dedikasikan. Karena yang tadi saya bilang itu ada banyak perkara yang rakyat itu saya bilang nggak sengaja, kemudian nggak tahu, kemudian nggak macam-macam lah. Dan ada banyak fakta kalau saya suruh nunjukin ya besok tak tunjukin gitu, kira-kira gitu. Kira-kira kan gitu. Oke, saya kira itu dari saya, Mas Widado Associate. Silahkan 1-2 kalimat untuk mengakhiri yang penting. Kalau ini kita sebut bertemu, saling sepaham, ya ono sepahame, ono sing enggak, rotok keras, no tipis ya. Apa nih, Mas? Silakan. Ya intinya mungkin bagi masyarakat yang mengalami problem perkara hukum, ya intinya jangan takut, jangan khawatir, jangan berpikir yang aneh-aneh. Ya, kalau tidak ngerti soal hukum, silakan datang ke penasihat hukum atau cari LBH yang kredibel agar membantu mendampingi persoalan yang dihadapi. Tuh. Jadi jangan khawatir untuk itu. Oke, itu dulu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Adang, dan hari ini kita lumayan bicara tipis-tipis ya soal hukum. Ya. Matur suwun, Mas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.